Kembali, dunia maya dikejutkan oleh rilis resmi Imam Besar Umat Islam Indonesia. Dalam tayangan yang tengah menjadi perbincangan hangat para netizen itu, terdapat sedikitnya 8 tokoh berpengaruh dari kalangan Wahabi Salafi Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari Imam Besar Umat Islam Indonesia. Sebagaimana dilansir dari media Ahlus Sunnah wal Jamaah, dutaislam.com, publik Indonesia dewasa ini tengah dihebohkan oleh serangkaian perbuatan kontroversial dari kalangan ustadz yang menamakan diri sebagai kelompok Salafi alias Wahabi. Dalam berbagai kesempatan, beberapa dai ini kerap kali menuding amalia umat Islam Indonesia telah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dengan terang-terangan, kalangan dai Salafi alias Wahabi ini menyebut amalia umat Islam tengah terjangkit penyakit bid'ah dan syirik. Bahkan, di antara dari mereka dengan sombongnya menuduh mayoritas umat Islam Indonesia yang berpaham Asy'ariyah dan Syafi'iyah dianggap sesat dan menyesatkan. Tidak hanya itu, menurut pandangan mereka pula, umat Islam Indonesia saat ini tengah terjangkit virus TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat karena telah jauh dari nilai-nilai sunnah yang sebenarnya, sehingga umat Islam sangat layak untuk diancam dengan neraka jahanam. Sontak atas serangkaian kontroversi yang dibuat oleh para dai Salafi alias Wahabi ini, salah satu panutan umat Islam Indonesia yang sangat alim dan terpandang mengecam keras dan mewanti-wanti para dai Salafi Wahabi ini untuk segera bertaubat karena apa yang telah diperbuat oleh mereka termasuk bagian dari memecah belah umat Islam. Agar lebih jelas, berikut adalah daftar para dai dan ustadz yang mendapatkan teguran keras dari Imam Besar Umat Islam Indonesia. Sebagaimana dilansir dari media Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dutaislam.com, yang berjudul "Viral lagi, Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab ingatkan 8 tokoh Wahabi Salafi dari Yazid Jawas Al-Wahabi sampai mantan Kiai NU." Surabaya, duta.co, ramai lagi video Habib Rizik menjelaskan siapakah Wahabi Salafi dan ustadz-ustadznya di Indonesia. Minggu 9/8/2020, video pendek itu kembali beredar dari WA ke WA Group. Bukan karena benci kepada Wahabi, tetapi ada virus-virus berbahaya Wahabi yang menyebar di Indonesia dan bisa memicu perpecahan. Salah satu virus Wahabi itu adalah menyesatkan kaum Asy'ari, mengeluarkan dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Wahabi Salafi ini baru lahir pada abad ke-12, sementara aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada dari awal, dari zaman salaf. Kok bisa ya yang lahir belakangan justru mengeluarkan Asy'ari sebagai as-sawadul a'dham, mazhab mayoritas muslimin terbesar di dunia? Tidak ada satupun dunia Islam yang tidak ada Asy'ariyahnya. Saudara, kok bisa-bisanya mereka keluarkan dari aswaja? Jelas Habib Rizik Syihab dalam video berdurasi 7 menit 57 detik yang diunggah 23 Februari 2019 lalu. Ini tambah Habib Rizik, gegara ulama-ulama Wahabi sengaja atau tidak sengaja akan menularkan kepada Wahabi Salafi di Indonesia. Mari kita lihat saudara, tokoh-tokoh Wahabi Indonesia yang menyesatkan Asy'ari. Saya tuliskan namanya. Pertama, Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Dalam buku berjudul Mulia Mazhab Salaf, bab 13, halaman 519 sampai 521, dia mengatakan Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Saya tidak fitnah, ada bukunya, dijual.
dibaca orang saudara. Jelas Habib Rizik Syihab. Baik, yang kedua tambahnya, kita masukkan lagi saudara nama Abdul Hakim Amir Abdad dalam buku Risalah Bid'ah bab 16 halaman 295 mengatakan Asy'ari adalah firqah bid'ah. Berani betul dia membid'ahkan Asy'ari saudara. Padahal Asy'ari ini mayoritas terbesar di dunia, ujar Habib Rizik Syihab. Baik, yang ketiga, kita lihat saudara Hartono Ahmad Jais dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan halaman 165 sampai 166. Dia mengatakan Asy'ari bukan sunnah yang dibawa Imam 4. Dia tulis dalam bukunya, ini hujatan atau bukan untuk Asy'ari? Hujatan saudara. Kita dianggap bukan ahlu sunnah, bahkan dianggap sesat, ahli bid'ah, tegasnya sambil bertanya. Kemudian yang keempat, Mahrus Ali yang mengaku mantan pengurus NU. Dia mengarang lebih dari 10 buku. Isi bukunya menghatamkan habis amalia dari kalangan NU. Jadi dia sebut yang namanya tabarukan, tawassulan, ziarah kubur, qasidahan, baca nasyid islami, itu semuanya penyakit TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi, pengikut Asy'ari di Indonesia ini dianggap sudah mengidap penyakit TBC. Ada dalam bukunya. Saya beli semua, ada 11 buku yang saya beli karangannya Mahrus Ali. Saya baca semua. Saya tidak berani tuliskan di sini kalau tidak punya bukunya. Nanti kalau dituntut saya tidak punya. Tapi di semua ada bukunya, tegasnya. Baik, yang kelima, Firanda Andirja. Yang keenam, Khalid Baslama. Yang ketujuh, Subhan Bawazir. Yang kedelapan, Riyad Bajri. Ini semua bisa kita dapatkan dalam YouTube. Anda gak perlu repot-repot beli buku. Buka YouTube ketemu. Apa yang dilakukan Firanda Andirja? Menghantam habis tokoh Asy'ari yang sangat dihormati di Indonesia, yaitu ulama besar dari Mekah, seorang Sayyid Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki. Bahkan soal cium tangan dia musyrikan. Baru-baru ini tambahnya ramai menggugat Sayyiduna dan Minal Aidin. Urusan Minal Aidin yang diamalkan kaum Asy'ari Indonesia digugat. Bid'ah lah, gak nyunnah lah, disindir-sindir. Apa itu Minal Aidin? Selamat kembali dari apa? Masya Allah, ada sindiran seperti itu. Sekali lagi, demikian warning Habib Rizik Syihab. Hal yang tidak penting mereka korek, akhirnya terjadi perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan pada perpecahan. Belakangan juga ramai kaum Asy'ari di mana ketika bid'ah sholat baca wirid. Sholawat katanya lagi nyanyi, itu lagu ba'da maghrib. Kalau mereka tidak mau zikir bersama, yang gak usah ikut, tidak usah usil dengan amalia saudaranya. Riyad Bajri, ini paling ekstrim lagi. Dia katakan demo, siapapun sesat dan halal darahnya. Bahkan dia mengatakan kita, ini dituduh Wahabi. Hajar yang menuduh kita. Orang yang datang ke kiai dilecehkan. Kalau saudara-saudara saya di Wahabi yang baik, santun, yang selama ini dekat dengan saya tidak mau melihat saya mengkanter seperti ini, maka tolonglah nasihati mereka. Jangan mentang-mentang kita diam, mereka terus menindas kita. Jelas Habib Rizik Syihab. Bukan mereka saja yang hafal Al-Quran, bukan mereka saja yang hafal hadis, bukan mereka saja yang tahu tafsir. Bukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gudangnya ulama, gudangnya ahli tafsir, gudangnya ahli hadis, gudangnya ahli usul, gudangnya ahli akidah. Mau cari yang bagaimana, kita sediakan. Kalau tidak ingin kita marah, tolong mereka ini diredam. Jangan bikin pernyataan yang memecah belah umat. Kalau dibiarkan, lama-lama kita tersinggung. Lama-lama Wahabi bisa diganyang juga. Itu yang kita tidak mau terjadi, saudara. Biarkan perpecahan terjadi di Syria, Irak,
yang terjadi di Yaman, tetapi tidak boleh terjadi di Indonesia. Pangkas Habib Rizik Syihab. Subhanallah, sebuah pernyataan yang sangat tegas kepada para Wahabi Salafi. Semoga melalui teguran dari Yang Mulia Habib Rizik Syihab ini, para Wahabi Salafi sadar dan segera bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk seluruh umat Islam Indonesia.